Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin melanjutkan materi tentang perkembangan kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. Adapun materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini tentang perlawanan yang dilakukan oleh rakyat terhadap kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. Jadi, siapkan buku catatan kalian, lalu tulis hal-hal yang menurut kalian penting untuk ditulis. Sebelum kita membahas lebih lanjut bagaimana bentuk perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap eh, kolonialisme dan imperialisme, kita harus memahami dulu bagaimana corak atau ciri dari perlawanan tersebut. Ciri yang pertama, perlawanan itu bersifat lokal. Artinya hanya dilakukan oleh masyarakat setempat saja dan tidak memiliki tujuan untuk bersatu dengan masyarakat di tempat yang lain, sehingga mudah dipecah belah. Yang kedua, tidak menggunakan organisasi modern. Yang ketiga, dipimpin oleh tokoh masyarakat yang disegani dan berkarisma, biasanya tokoh agama. Yang keempat, melakukan perjuangan fisik atau bersenjata. Yang kelima, mudah dipecah belah oleh Belanda. Yang keenam, perjuangan belum terorganisir. Jadi masing-masing saja di tiap-tiap daerah saja. Bentuk perlawanan yang pertama yang akan kita bahas adalah perlawanan terhadap tentara Portugis atau perlawanan terhadap kolonialisme Portugis. Ada dua tokoh yang saya ambil di sini. Yang pertama adalah Adipati Unus dan yang kedua adalah Sultan Baabullah. Perlawanan Adipati Unus. Sebelum saya menjelaskan bagaimana perlawanan Adipati Unus terhadap Portugis, saya akan sedikit menyampaikan tentang siapa itu Adipati Unus. Jadi Adipati Unus ini merupakan pangeran dari kerajaan Demak yang mendapatkan mandat untuk menyerang Portugis di Malaka. Nah, ini terjadi sekitar tahun 1513 Masehi. Nah, perlawanan ini pada pada dasarnya disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, keberadaan Portugis di Malaka ini dianggap mengancam kedudukan Demak sebagai kota pelabuhan. Kemudian yang kedua, penguasaan Portugis di Malaka itu mengancam para pedagang Islam. Jadi ketika Portugis berhasil menguasai Malaka, pajak-pajak yang dikenakan kepada para pedagang Islam itu dinaikkan beberapa kali lipat. Bahkan ada juga yang mengatakan sebagian pedagang muslim itu dilarang berdagang di Malaka. Nah, karena itulah muncul reaksi dari Demak. Karena Demak juga pada saat itu merupakan bagian dari kerajaan Islam. Sehingga memiliki keinginan untuk membebaskan Malaka dari Portugis. Nah, akhir dari peperangan ini atau perlawanan di Pati Ungus ini sebenarnya tidak cukup baik ya. Karena Adipati Unus berhasil dikalahkan oleh Portugis. Eh, Namun karena keberaniannya itu, Adipati Unus diberi gelar Pangeran Sabranglor, walaupun gagal. Yang kedua, perlawanan Sultan Baabullah. Perlawanan ini disebabkan oleh pembunuhan yang dilakukan oleh Antonio Pimentel terhadap Sultan Khairun di Benteng Sao Paulo yang dilakukan secara licik dan penuh tipu muslihat. Jadi awalnya Sultan Khairun ini diundang oleh Antonio Pimentel untuk membicarakan atau bernegosiasi masalah perdamaian atau gencatan senjata. Karena memang sebelumnya Portugis dan Sultan Khairun ini sudah terlibat konflik. Nah, ini salah satu sebabnya dikarenakan upaya Portugis untuk
menyebarkan agama Katolik secara masif di wilayah Ternate. Oleh karena itu Sultan Hairun melawan. Nah, terjadi beberapa pertempuran kecil yang kemudian guna menyelesaikan konflik tersebut, akhirnya Antonio Pimentel mengundang Sultan Hairun untuk datang ke benteng Sao Paulo. Namun sayangnya ketika Sultan Hairun itu datang ke benteng Sao Paulo, dia tidak dianggap layaknya tamu, tapi ditikam dari belakang, lalu mayatnya dibuang. Nah, hal itulah yang membuat penerus atau pengganti tahta dari Sultan Hairun yang bernama Sultan Ba'abullah marah besar kepada Portugis. Dan dampak dari perlawanan ini ada banyak ya. Yang pertama, perlawanan yang berkobar yang dilakukan oleh Sultan Ba'abullah ini tidak hanya terjadi di Ternate saja, tetapi menjalar ke seluruh wilayah Kepulauan Maluku. Jadi ini merupakan titik awal persatuan kerajaan-kerajaan Maluku. Dan yang kedua, ini yang tragis, karena kekuasaan Portugis berakhir di Ternate dan sebagian besar wilayah Maluku. Orang-orang Portugis itu sebagian besar diusir dan tidak boleh berdagang lagi di wilayah Ternate oleh Sultan Ba'abullah. Nah, yang ketiga, hak-hak istimewa yang pernah diperoleh pedagang Portugis ya oleh bangsa Portugis ini di sini maksudnya tidak lagi diberikan kepada para pedagang dari Eropa lainnya setelah Portugis. Jadi awalnya orang-orang Eropa itu atau orang-orang Portugis yang datang ke Ternate diberi hak-hak istimewa untuk berdagang. Tapi setelah kejadian ini, hak istimewa itu dihapuskan. Dan tidak ada lagi orang Eropa yang memperoleh hak-hak istimewa selayaknya bangsa Portugis. Oke. Berikutnya kita akan membahas tentang perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap VOC. Di sini saya akan mengambil 3 contoh dari perlawanan terhadap VOC. Yang pertama itu perlawanan Sultan Agung, yang kedua perlawanan Sultan Hasanuddin, dan yang ketiga perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi 3 tokoh inilah yang akan menjadi contoh bagaimana bentuk perlawanan kerajaan-kerajaan lokal di Indonesia terhadap upaya company atau VOC di dalam menguasai wilayah Nusantara. Baik, yang pertama adalah perlawanan dari Sultan Agung. Perlawanan ini disebabkan karena VOC mengganggu aktivitas perdagangan kerajaan Mataram karena merintangi pedagang yang hendak berniaga ke Malaka. Nah, di sini kan seperti yang sudah kalian ketahui bahwa VOC menguasai wilayah Batavia, VOC menguasai Sunda Kelapa, dan kapal-kapal dagang dari Mataram itu menguasai pantai utara Jawa, salah satunya Demak. Ketika ingin menyeberang ke Malaka harus lewat Selat Sunda dulu, harus lewat Sunda Kelapa dulu, dan itu diganggu oleh VOC. Nah, disitulah Sultan Agung marah. Alasan yang kedua, kedudukan VOC di Batavia dianggap mengganggu dominasi Mataram di Pulau Jawa. Nah, ini karena bisa dikatakan mungkin perasaan digdaya sebagai seorang raja. Sultan Mataram ini pernah mengatakan tidak boleh ada 2 matahari di atas Pulau Jawa. Artinya tidak boleh ada 2 penguasa di Pulau Jawa. Nah, artinya dengan kata lain, Sultan Mataram ini akan mencoba untuk melawan tokoh-tokoh atau pihak-pihak lain yang hendak berkuasa di Pulau Jawa. Jadi selain VOC, Sultan Mataram ini juga terlibat konflik dengan penguasa Banten. Adapun dampak dari perlawanan terhadap VOC ini, yang pertama, serangan yang dilakukan sebanyak 2 kali, jadi ada 2 kali serangan tahun
1628 dan 1629 ini mengalami kegagalan karena kurangnya pasokan logistik akibat lumbung-lumbung padi milik Mataram di pesisir utara Pulau Jawa dibakar oleh VOC. Ya, jadi dampaknya itu justru ke mental prajurit Mataram karena gagal menyerang. Dan yang kedua, karena serangan tersebut gagal, pada akhirnya kekuasaan kerajaan Mataram itu semakin lama semakin lemah, ya, dan banyak terjadi pemberontakan terhadap kerajaan Mataram, terutama yang dilakukan oleh kerajaan Sumedang di Jawa Barat dan kerajaan Giri Kedaton. Yang kedua adalah perlawanan Sultan Hasanuddin dari Makassar. Perlawanan ini disebabkan karena praktek monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC di perairan Makassar. Jadi Sultan Hasanuddin tidak suka dengan praktek monopoli seperti itu. Dan yang kedua, adanya tindakan provokatif dari VOC dengan memblokade perairan di sekitar benteng Somba Opu. Pada awalnya, perlawanan yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin ini berhasil memukul mundur VOC. Tapi pada perkembangan selanjutnya, ternyata VOC datang kembali, menyerang kembali. Namun kali ini, serangan VOC itu dilakukan tidak sendirian, tetapi disertai dengan salah seorang bangsawan, ya, dari wilayah Bone, yaitu Arung Palaka. Jadi Arung Palaka ini salah seorang bangsawan Bone yang merasa bahwa selama ini dirinya dan rakyatnya itu berada di bawah cengkraman atau di bawah jajahan dari Sultan Hasanuddin. Makanya Arung Palaka memberontak dengan cara membantu VOC untuk menyerang Sultan Hasanuddin. Nah, karena bantuan dari Arung Palaka itulah, maka Sultan Hasanuddin akhirnya mengalami kekalahan. Ya, karena memang Arung Palaka ini sudah mengetahui sejauh mana kekuatan dari Sultan Hasanuddin. Dan yang kedua, karena Sultan Hasanuddin kalah, maka dia dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bongaya yang isinya kerajaan Goa harus mengakui monopoli VOC. Nah, kemudian bangsa Barat selain Belanda itu harus diusir dari Goa. Dan yang ketiga ini yang paling nyesek. Jadi sudah kalah, harus menanggung kerugian perang. Berikutnya adalah perlawanan dari Sultan Ageng Tirtayasa dari Kerajaan Banten. Penyebab perlawanan ini adalah upaya VOC dalam memblokade perairan Banten dengan cara menghalangi para pedagang asing yang hendak berlabuh di pelabuhan Banten dan mengakibatkan kegiatan perekonomian Banten menjadi lemah. Jadi VOC berusaha agar para pelayar itu berlabuhnya jangan di Banten, di Sunda Kelapa saja, di Batavia saja. Nah, hal itu membuat keadaan ekonomi Banten itu agak limbung gitu, agak kacau. Makanya muncul keinginan untuk melawan VOC atau menyerang VOC supaya mereka tidak berlaku seenaknya. Nah, dampak dari perlawanan ini yang pertama, VOC mulai menerapkan praktek adu domba di kerajaan Banten. Salah satunya adalah dengan cara membujuk Sultan Haji. Sultan Haji itu adalah pewaris tahta dari kerajaan Banten. Membujuk beliau agar mau melawan ayahnya yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Dan VOC berjanji akan menyediakan segala bantuan militer agar Sultan Haji mau melawan dan memastikan kemenangan Sultan Haji. Nah, kemudian bantuan dari VOC itu diterima oleh Sultan Haji dan pada akhirnya Sultan Haji bisa naik tahta. Kemudian Sultan Ageng Tirtayasa harus dipenjara. Naik tahtanya Sultan Haji ini ternyata menjadi titik awal berkuasanya VOC di Banten.
Karena secara tidak langsung VOC memiliki peran atas keberhasilan Sultan Haji naik tahta, sehingga dia memperoleh hak-hak istimewa untuk membantu Sultan Haji dalam mengatur tata negara. Selanjutnya kita akan membahas perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme Hindia Belanda. Yang pertama itu perlawanan yang akan saya bahas adalah perlawanan yang dilakukan oleh Tuanku Imam Bonjol, kemudian perlawanan Patimura, perlawanan Teku Umar dan Cut Nyak perlawanan Sisingamaraja ke-12, dan perlawanan Pangeran Diponegoro. Yang pertama adalah perlawanan Tuanku Imam Bonjol. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang sebab-sebab dari perlawanan tersebut dan dampak yang diakibatkan. Yang pertama, penyebab dari perlawanan Tuanku Imam Bonjol adanya konflik antara kaum adat dan kaum padri. Kaum padri ini adalah kaum yang dipimpin oleh atau kelompok yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol yang ingin memurnikan ajaran Islam dan menghapus adat istiadat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi ini sebenarnya ada konflik yang diakibatkan oleh perubahan sosial karena adanya keinginan merubah tatanan lama dengan tatanan yang baru. Dan yang pihak yang ingin merubah itu adalah kelompok padri yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Nah, namun konflik tersebut ternyata pada akhirnya ditunggangi oleh pemerintah kolonial Belanda dengan cara pemerintah kolonial Belanda memberikan bantuan kepada kaum adat. Nah, sehingga pada perkembangan selanjutnya konflik ini meluas bukan hanya antara kelompok padri, tetapi bukan hanya antara kelompok padri dengan kelompok adat, tetapi juga antara kelompok padri dengan gabungan kelompok adat dan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Nah, pada perlawanan ini yang awalnya kaum padri, maksudnya kaum adat itu berpihak kepada pemerintah kolonial Belanda karena memang dibantu. Kemudian selanjutnya atau pada perkembangan selanjutnya ternyata pemerintah kolonial Belanda itu mengkhianati kaum adat sehingga pada akhirnya bentrok atau peperangan yang terjadi di Sumatera Barat pada saat itu berubah menjadi konflik antara pemerintah kolonial Hindia Belanda melawan gabungan antara kaum adat dan kaum padri. Oke. Dampak dari perlawanan terhadap Pangeran Diponegoro adalah wilayah Sumatera Barat pada akhirnya dikuasai oleh Belanda. Jadi sebelum perang atau perang Padri atau perlawanan Pangeran Diponegoro ini terjadi, wilayah Sumatera Barat ini belum dikuasai oleh Belanda. Artinya masih bisa dikatakan sebagai wilayah yang cukup berdaulat pada saat itu. Namun momentum ini dimanfaatkan oleh Belanda ketika mereka mencoba untuk mengadu domba, bukan mengadu domba sih, tapi menunggangi konflik antara kaum adat dan kaum padri. Dan akhirnya Sumatera Barat berhasil dikuasai oleh Belanda. Selanjutnya adalah perlawanan yang dipimpin oleh Kapitan Patimura. Nah, perlawanan ini disebabkan karena pertama, adanya konvensi London yang menyatakan bahwa Inggris harus menyerahkan kembali Maluku kepada Belanda. Nah, ini yang menarik karena ketika Inggris berkuasa di Maluku, rakyat Maluku itu cukup senang gitu. Karena dia merasa pemerintah Inggris merupakan partner bisnis yang baik. Nah, beda halnya dengan orang-orang Belanda yang lebih serakah gitu, atau bisa dikatakan orang-orang Belanda ini hanya mengambil sumber daya alam saja tanpa memperdulikan feedback atau timbal balik kepada rakyat Maluku. Nah, jadi ketika Maluku diserahkan lagi kepada Belanda, ada keresahan dalam diri rakyat Maluku. Sehingga mereka berpikir, oh ini harusnya berperang gitu, atau harusnya melawan gitu. Kalau misalnya nanti Belanda kembali lagi menerapkan cara-cara yang pernah digunakan oleh VOC ketika berkuasa di Maluku. Nah, ternyata benar. Ketika Belanda
menduduki lagi Maluku atau kembali berkuasa di Maluku, Belanda menerapkan berbagai pajak yang memberatkan rakyat Maluku. Oleh sebab itu, terjadilah perlawanan yang dipimpin oleh Kapitan Patimura. Nah, jadi di sini perlawanan yang dilakukan oleh Patimura ini berhasil menggalang persatuan rakyat Maluku untuk melawan Belanda. Walaupun pada akhirnya perlawanan yang dilakukan oleh Kapitan Patimura berhasil di dipukul atau ya bisa dikatakan berhasil dipatahkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Selanjutnya perlawanan yang dipimpin oleh Teku Umar dan Cut Nyak Jadi sebabnya itu yang pertama adanya keinginan pemerintah kolonial Belanda untuk mewujudkan Pax Nederlandika. Pax Nederlandika ini sebuah paham atau sebuah ambisi yang dikehendaki oleh pemerintah kolonial untuk mempersatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah genggaman kolonialisme Hindia Belanda. Kecuali Pulau Timor sebelah timur dan Pulau Papua sebelah timur. Itu yang tidak disentuh oleh pemerintah kolonial Belanda. Tetapi daerah-daerah lainnya diharapkan bisa dikuasai secara penuh oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, satu wilayah yang cukup sulit ditaklukkan itu adalah Aceh. Ya, jadi Aceh itu hingga tahun 1904 merupakan kerajaan yang berdaulat. Jadi bukan bagian dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Nah, eh, selanjutnya ternyata selain menginginkan atau untuk mewujudkan Pax Nederlandika tersebut, Belanda melakukan upaya-upaya yang mengarah kepada bentuk kekerasan. Salah satunya adalah dengan cara mengganggu kapal-kapal Aceh yang melintasi perairan yang dikuasai oleh eh, pemerintah kolonial Hindia Belanda. Nah, karena kapal-kapal Aceh itu banyak diganggu dan ditangkapi, oleh sebab itu perekonomian di Aceh agak terganggu. Nah, disitulah kemudian muncul keinginan untuk berperang dengan Belanda atau melawan tindakan provokasi yang telah dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, perlawanan ini cukup sengit ya, artinya cukup sengit. Jadi memang tidak sepenuhnya Belanda itu bisa menguasai Aceh dengan mudah. Jadi itu memerlukan waktu antara 20 hingga 30 tahun, kurang lebih ya, Belanda menguasai Aceh. Nah, tapi pada akhirnya memang eh, Aceh berhasil dikuasai oleh Belanda. Pemimpinnya Teku Umar itu tewas, sedangkan Cut Nyadin ditangkap oleh pemerintah kolonial dan dibuang ke Sumedang. Nah, setelah perang Aceh berakhir, eh, Kerajaan Kesultanan Aceh itu menandatangani Plakat Aceh yang isinya bahwa Aceh tidak akan mengadakan hubungan luar negeri dan mengakui kedaulatan Belanda di tanah Aceh. Jadi Kesultanan Aceh hanya bertanggung jawab atas atau hubungan yang digalanya itu adalah hubungan ke dalam gitu. Jadi hanya mengatur urusan dalam negeri saja. Kalau urusan keluar negeri itu sudah diatur atau berada di bawah kendali pemerintah kolonial Belanda. Selanjutnya adalah perlawanan yang dilakukan oleh Sisingamangaraja ke-12. Perlawanan ini terjadi di Sumatera Utara ya. Nah, sebab-sebab dari perlawanan Sisingamaraja itu adalah yang pertama adanya misi Zending, yaitu misi untuk menyebarkan ajaran Protestan yang dilakukan oleh Belanda untuk menyebarkan pengaruh politiknya di daerah Batak. Nah, karena misi tersebut dilakukan secara masif, jadi ada kekhawatiran dari kelompok adat yang pada saat itu dipimpin oleh Sisingamangaraja ke-12, dia takut kalau Zending ini dapat menghilangkan agama Parmalim. Jadi agama Parmalim ini agama adat, ya mirip-mirip animisme dan dinamisme gitulah. Jadi takut nantinya malah tergeser gitu. Kalau misalnya misi Zending ini berhasil, nanti dikhawatirkan pengaruh kaum adat
yang dipimpin oleh Sisingamangaraja dan kerabatnya itu bisa menghilang. Jadi itu sebenarnya alasan utama perlawanan ini. Oke. Nah, kemudian dampak dari perlawanan Sisingamangaraja ini, yang pertama itu adalah misi Zending sukses. Karena kita bisa lihat bahwa agama Protestan itu dianut oleh sebagian besar masyarakat di Sumatera Utara. Dan yang kedua, wilayah Tapanuli jatuh ke tangan Belanda. Yang terakhir adalah perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Ini adalah perlawanan yang cukup besar yang dicatat dalam sejarah sebagai perlawanan yang mampu membuat Belanda hampir bangkrut. Ini adalah perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Saking besarnya perlawanan ini dikenal dengan nama Perang Jawa karena dianggap terjadi di seluruh Pulau Jawa. Walaupun sebenarnya tidak di seluruh Jawa, tapi di sebagian Jawa Tengah saja pada saat itu. Nah, ada sebab umum dan sebab khusus kenapa perlawanan ini dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Sebab-sebab umumnya itu yang pertama, timbulnya rasa kekecewaan di kalangan para ulama karena masuknya pengaruh budaya barat yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang kedua, wilayah Kesultanan Mataram yang semakin sempit dan para raja sebagai penguasa pribumi mulai kehilangan kedaulatan. Yang ketiga, Belanda ikut campur dalam masalah internal kesultanan, misalnya dalam memilih siapa yang akan menjadi sultan atau memilih putra mahkota, itu semuanya dicampuri oleh Belanda. Yang keempat, sebagian dari bangsawan merasa kecewa karena Belanda ternyata tidak mau mengikuti adat istiadat dari keraton. Dan yang kelima, para bangsawan merasa kecewa juga karena Belanda telah menghapus sistem penyewaan tanah oleh para bangsawan kepada petani yang mulai terjadi pada tahun 1824. Dan yang keenam, kehidupan rakyat semakin menderita karena disuruh untuk menjadi bagian dari pekerja paksa dan harus membayar berbagai macam pajak kepada pemerintah kolonial Belanda. Itu adalah sebab-sebab umum atau kondisi umum yang mempengaruhi terjadinya perlawanan dari Pangeran Diponegoro. Nah, adapun sebab khusus yang kemudian menjadi pemicu dari perlawanan Diponegoro ini adalah pemasangan patok jalan oleh Belanda yang melintasi tanah dan juga makam para leluhur Pangeran Diponegoro di Tegarjo. Bahkan beberapa makam digusur demi kelancaran proyek tersebut. Nah, di sini Pangeran Diponegoro itu marah karena Belanda berani-beraninya menggusur tanah milik leluhur mereka. Padahal, ya ini untuk kalian ketahui, bagi masyarakat Jawa, eh, hubungan dengan leluhur itu walaupun sudah berbeda dunia, tetap terjaga dengan erat. Jadi, pembangunan jalan ini yang merusak makam itu betul-betul mengusik dan mengganggu Pangeran Diponegoro. Sehingga dia kemudian memutuskan untuk berperang dengan Belanda. Nah, dampak dari perlawanan Pangeran Diponegoro ini, yang pertama, ini menewaskan sekitar 200.000 orang di pihak Indonesia. Nah, pihak Indonesia ini adalah pihak yang di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Itu baik rakyat biasa maupun pasukan ya. Nah, yang kedua, menguras kas kerajaan Belanda hingga nyaris bangkrut. Bahkan ada yang mengatakan keuangan Belanda itu sampai ke 0 gulden. Jadi sama sekali kosong gitu. Gak lagi punya gak ada lagi cadangan uang yang dimiliki oleh kerajaan Belanda pada saat itu. Jadi bukan hanya kas pemerintah kolonial saja, tapi juga kas pemerintah kerajaan Belanda di negeri Belandanya. Dan yang terakhir adalah melatar belakangi diterapkannya sistem tanam paksa yang bertujuan untuk mengembalikan kembali keadaan keuangan pemerintah kolonial Belanda atau keadaan keuangan kerajaan Belanda.